Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hasyiyah Al-Ajurrumiyah yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimallahu taala. Dan sekarang pembahasan kita tentang tanda-tanda isim. Falismu yu'rafu bil khabdi wa tanwini. Maka isim dikenal dengan khafat atau dengan jar dan juga tanwin. Khafat ini istilah ulama Kufah. Adapun ulama Basra istilahnya adalah jar. Ya, jadi ada dua istilah, maksudnya sama. Ya. Khafat dan jar. Nah, fal qismul awalu min aqsamil kalami alismu. Artinya, bagian pertama dari bagian-bagian penyusun kalam adalah isim. Wa bada'a bihi likaunihi asyrafa anwa'il kalami. Dan musannif yaitu Ibnu Ajurum As-Sanhaji rahimahullah ta'ala memulai pembahasan dengan menyebut isim terlebih dahulu karena isim adalah macam kalam yang paling agung, macam kalam yang paling banyak, yang paling baik. Kenapa seperti itu? Wa li'annahu qad yastaghni bi nafsihi fil kalami an qasimaihi yu'rafu ay yumayyizu 'anil fi'li wal harfi bi alamatin. Karena sesungguhnya isim itu mencukupi dengan dirinya saja dalam kalimat dari dua bagian minimal penyusun kalimat. Sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya yang namanya kalimat dalam bahasa Arab itu minimal tersusun dari dua bagian, ya. Bisa dari isim dan bisa dari fi'il dan isim. Perhatikan, kalau fi'il dan fi'il enggak mungkin jadi kalimat. Tapi isim dan isim jadi kalimat. Contohnya huwa tabibun, ya. At-tabibu mahirun. Ini kan huwa tabibun, huwa isim, ya, kemudian tabibun isim. At-tabibu mahirun, at-tabibu isim, mahirun isim. Hanya isim yang bisa seperti ini. Adapun fi'il enggak bisa, ya. Fi'il tambah fi'il enggak bisa jadi kalimat. Adapun isim dan isim bisa jadi kalimat. Makanya ya Syekh Abdul Rahman mengatakan likaunihi asyrafa anwa'il kalami, ya. Nah, yu'rafu dikenal ayyumayyazu 'anil fi'li wal harfi bi alamatin. Isim dikenal atau dibedakan dari fi'il dan huruf dengan tanda-tanda. Bil khabdi fi akhirih. Yang pertama dengan keadaan jar pada akhirnya. Apa itu khafat atau jar? Wal khabdu lughatan at-tadallulu wal khudu'u. Jar secara bahasa artinya adalah kehinaan, ya, rendah dan tunduk. Ini makna khafat atau jar. Rendah dan tunduk. Wastilahan taghyirun makhsusun yujallibuhu 'amilun makhsusun, ya. Adapun secara istilah adalah perubahan yang khusus yang disebabkan oleh amil yang juga dikhususkan. Ya, jadi jar atau khafat dalam istilah nahwu ini adalah salah satu bentuk i'rab, ya, dari suatu kata, ya. I'rab akhir kata, keadaan akhir kata dengan amil-amil khusus. Alamatuhu al-kasratu wa manaba anha. Tanda dari jar itu adalah kasrah. Ini tanda aslinya. Wa manaba anha, dan tanda niyabah. Tanda niyabah dari jar yaitu ya dan fathah. Karena kita sudah belajar di ilmu nahwu untuk pemula bahwasanya jar itu punya tiga tanda. Tanda aslinya kasrah, kemudian tanda far'i atau niyabahnya adalah ya dan fathah. Kamarartu bi ghulami Zaidinil Fadili. Contohnya, saya berpapasan dengan pembantunya Zaid yang memiliki keutamaan. Di sini lengkap, ya. Di sini lengkap ada tiga jenis kata yang dijarkan dalam satu kalimat. Karena di dalam Al-Ajurumiyah dikatakan al-mahfudu salasatun, ya. Yang dijarkan itu ada tiga, mahfudun bil harfi wa mahfudun bil idhafati wa tabi'un lil mahfudi. Jadi yang dijarkan itu ada tiga. Dijarkan dengan huruf jar. Contohnya bi gulami, ya. Bi gulami ini dijarkan dengan huruf jar ba. Kemudian wa mahfudun bil idhafati. Zaidin, ya, Zaidin majrur karena mudhaf ilaih. Wa tabi'un lil makhfudi.
dan mengikuti yang dijarkan. Contohnya al-fadili. Al-fadili menjadi sifat bagi Zaid, maka dia mengikuti i'rabnya Zaid. Maka kalimat marartu bi ghulami Zaidin al-fadili ini lengkap sudah. Ya, 3 perwakilan kata yang majrur semuanya ada dalam kalimat ini, ya. Nah, kita lihat catatan kakinya. Fa marartu fi'lun wa fa'ilun, ya. Dan maka marartu adalah fi'il dan fa'il. Jadi marartu adalah tersusun dari fi'il dan fa'il. Haddul fi'li marra, ya. Asal atau batasan fi'ilnya adalah marra, ya. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabni 'ala dhammi mahalluhu raf'un 'ala al-fa'iliyati. Dan ta yang ada pada lafaz marartu itu dimabnikan atas dhammah, kemudian dalam kedudukan rafa sebagai fa'ilnya. Jadi marartu sudah fi'il dan fa'il. Bi ghulami jarun wa majrurun wal bawa harfu jarrin wa ghulamu ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ghulamu mudhafun wa zaidin mudhafun ilaihi majrurun bil mudhafi. Wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wal fadilu na'tun li zaidin wa na'tu yatba'ul man'uta fi i'rabihi. Fatabi'ahu fil jarri wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ya, nah. Ini tanda yang pertama. Sehingga setiap kata yang dijarkan yang dalam keadaan majrur maka dia pasti isim. Karena majrur ini i'rab khusus untuk isim. Tidak mungkin ada fi'il yang ditemukan dalam bentuk ya dalam keadaan majrur. Karena majrur ini merupakan tanda khusus untuk isim. Kemudian kita yang kedua, ya, fal ismu bil khabdi wa tanwini. Sekarang kita bahas tanwin. Wa tanwinu lughatan at-taswitu min qaulihim nunut ta'iri idza sawata. Dan tanwin secara bahasa artinya adalah at-taswit, bersuara. Dari ucapan mereka itu orang Arab, nunut ta'ir. Jadi nun ta'ir itu artinya apabila burung itu berkicau atau bersuara. Jadi tanwin artinya bersuara. Wasilahan nunun sakinatun zaidatun talhaqu akhiral ismi lafdhan wa tafaraqahu khattan wa waqfan li ghairi taukidin. Adapun secara istilah tanwin adalah nun sukun tambahan. Jadi bukan nun asli. Dia nun sukun tambahan yang terdapat pada akhir suatu isim. Lafdhan secara lafaz. Dan bukan secara tulisan dan juga karena waqfan. Ya, artinya tanwin itu di tulisannya enggak ada. Begitupun kalau kita baca waqaf juga tidak ada. Misalnya kita mengucapkan kalimat Ja'a Zaidun, ya, tanwin pada lafaz Zaid, ya, kan ada nun di ujungnya ya. Ja'a Zaidun, tapi nunnya itu tidak ada dalam tulisannya. Kalau kita tulis Zaidun, Zai, ya dan dal. Tinggal nanti di atas dal kita kasih dhammatain. Al-muhim ya, tidak ada nun setelah dal. Karena memang tanwin itu hanya ada pada lafaz, bukan pada tulisan. Nah, ketika kita membacanya waqaf, tanwinnya pun tidak ada. Misalnya Ja'a Zaidun diwaqafkan menjadi Ja'a Zaid. Enggak ada nunnya. Yang nunnya enggak ada. Nah, li ghairi taukidin. Dan nunnya bukan nun taukid. Nanti kan kita bahas apa itu nun taukid. Fa kharaja bis sakinati, ya, maka keluar dari pembahasan as-sakinah. Fa kharaja bis sakinati nunu dhaifanin ismun lit-tufaili. Maka keluar dari pembahasan nun yang sukun adalah nun pada lafaz dhaifan. Dhaifan ini adalah nama bagi lit-tufaili, anak yang sangat kecil. Wa kharaja biz zaidati al-asliyatu kanunu ghadan farin. Dan keluar dari pembahasan nun tambahan adalah nun yang asli. Contohnya nun dari lafaz ghadan far. Ghadan far ini ismun lisabai, ya, nama untuk hewan buas seperti singa. Wa billahiqati lil akhiri an-nunu fi munkarin wa nakirin. Dan keluar dari pembahasan terdapat pada akhir kata adalah nun yang ada pada lafaz munkar dan nakir. Kenapa begitu? Fa inna nuna min munkarin fi wasatihi wa nunu min nakirin fi awalihi. Karena nun yang ada pada lafaz munkar itu di tengah-tengah. Adapun nun yang ada pada lafaz nakir itu di awal. Sedangkan yang namanya tanwin itu nunnya harus di akhir. Wa bil mufaraqati khattan al-lahiqatu li ba'din ulqufi
al-mutlaqata awil muqayyadata. Fi al-mutlaqati awil muqayyadati. Dan keluar dari pembahasan mufaraqah, artinya yang bukan tulisan, yaitu yang terdapat pada sebagian yang diucapkan, baik secara mutlak ataupun secara muqayyad. Ya. Jadi yang namanya nun tanwin itu hanya ada pada lafaz, bukan pada tulisan. Ya. Wa li ghairi taukidin nunut taukidi, dan keluar dari pembahasan yang bukan nun taukid adalah nun taukid. Di sini ada catatan kakinya. Ai taukidul fi'li nahu lanasfa'anna layakunanna. Artinya nun yang mentaukid fi'il. Contohnya lanasfa'anna dan layakunanna. Nanti insyaallah akan ada pembahasan khusus tersendiri tentang nun taukid. Yang nun taukid ada dua. Ada nun taukid saqilah dan nun taukid khafifah. Tapi bukan sini pembahasannya. Ya, na'am. Wa tanwinu arba'atu aqsamin. Dan tanwin itu ada 4 kelompok. Tanwinu tamkini, yang pertama tanwin tamkin. Wa huwa lahiqu lil asma'il mu'rabati, yaitu tanwin yang terdapat pada isim-isim yang mu'rab. Farqan bainal mutamakkinil amkani wal mutamakkini ghairil amkani. Untuk membedakan antara ya tanwin yang menempati tempat yang mungkin dan menempati tempat yang tidak mungkin. Nah, ini perhatikan sini nih, ada istilah mutamakkin al-amkan wal mutamakkin ghairil amkan, ya. Fama nunun minha fa mutamakkin fil ismiyati amkan min ghairihi ka Zaidin wa ma lam yunawwan fa mutamakkinun ghairu amkan ka Ahmad. Maka tidaklah nun dari nun tamkin ini kecuali dia mutamakin, ya, mungkin menempati pada isim min ghairi dari selainnya, seperti Zaid. Jadi kalau bertanwin ini namanya nun tamkin. Adapun yang wa ma lam yunawwan, adapun yang tidak ditanwinkan maka namanya mutamakin ghairu amkan, seperti Ahmad. Ya, jadi untuk isim-isim yang mu'rab adalah istilahnya adalah tanwin tamkin. Jadi Zaidun, kemudian Babun, kemudian Aliun dan seterusnya. Ini namanya tanwin tamkin. Karena nanti ada yang istilah mutamakin amkan yang mungkin bertanwin, ada yang tidak mungkin bertanwin. Yang tidak mungkin bertanwin yaitu al-ismul ladzi la yansharif, isim-isim yang tidak boleh bertanwin seperti Ahmad. Nah, ini yang pertama, tanwin tamkin. Wa tanwinu tankiri, yang kedua tanwin tankir. Tanwin yang menunjuki makna nakirah. Wa huwa lahiqu lil asma'il mabniyati, yaitu yang terdapat pada isim-isim yang mabni. Farqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Untuk membedakan antara kata yang ma'rifat dan yang nakirah. Fama nunun minha fa huwa nakirah. Maka tidaklah nun yang terdapat pada nun tankir ya kecuali dia adalah nakirah. Wa ma lam yunawwanu afwan wa ma lam yunawwan fa huwa ma'rifatun. Dan apa yang tidak bertanwin maka dia ma'rifah. Kasibawaihin wasibawaihi. Ya. Wasahin wasahi. Ya. Jadi kalau kita mengucapkan tanpa tanwin seperti sibawaihi, maka ini adalah satu orang, ma'rifat. Ya. Tapi kalau sibawaihin, ini sibawaihinya banyak. Mungkin ada 3 orang sibawaihi sehingga masih nakirah. Sehingga kalau kita mengatakan marartu bi sibawaihi wa sibawaihin akhara, maknanya saya berpapasan dengan sibawaihi yang merupakan imam ahli nahwu. Sibawaihi ini merupakan tokoh masyhur dalam ilmu nahwu, ya. Beliau pakar ilmu nahwu. Tapi kalau kita bacanya sibawaihin, maka ini maksudnya sibawaihi yang lain yang masih nakirah. Karena mungkin ya saya perhatikan banyak orang tua yang menamakan anaknya dengan nama sibawaihi. Intinya kalau tanwin tankir, ya, kalau dia tidak ditanwinkan maka dia ma'rifah. Kalau ditanwinkan seperti sibawaihin maka dia nakirah. Begitupun shahin dengan shahi, ya. Kalau shahi ini perintah diam untuk orang yang khusus. Nah, Afwan, kalau shahi nakirah, kalau shahin ini ma'rifat, ya. Nah, wa tanwinul muqabalati, dan tanwin muqabalah.
wa huwa lahiqu li jam'il muannatsis salimi, yaitu yang terdapat pada jamak muannats salim fi muqabalatin nuni, ya, karena dia berhadapan dengan nun fi jam'il mudzakkharis salimi ka muslimatin, pada jamak mudzakkar salim. Jadi dikatakan bahwa nun yang ada pada lafaz muslimatin ini sebagai ganti dari nun yang ada pada lafaz jamak mudzakkar salim muslimuna, ya. Ini namanya tanwin muqabalah. Wa tanwinul aiwadi wa huwa aqsamun aiwadun an jumlatin wa huwa lahiqu li'id ka qawlihi wa antum hina idin tanzurun, ya. Dan tanwin iwad artinya ganti, dan tanwin iwad ini ada macam-macam, ya. Aiwadun an jumlatin, ganti dari jumlah, wa huwa lahiqu li'id, yaitu yang terdapat pada id, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum hina idin tanzurun, ya, dan kalian ketika itu tanzurun, ya, melihat. Wa i'rabuhu anna dhamira mabniun 'ala sukun, ya, dan i'rabnya dhamir antum itu mabniun 'ala sukun, mahalluhu raf'un 'alal ibtida', ya, kedudukannya rafa karena dia sebagai mubtada, wa ta harfu khitabin, ya, dan ta adalah huruf khitab. Wal mimu alamatul jam'i, dan mim adalah tanda jamak. Mim pada antum, tum mimnya tanda jamak, ya. Wahina dzarfun mansubun 'ala dzarfiyyati wa mudhafun, dan hina dalam lafaz hina idin merupakan dzarf dinasabkan atas dzarfiyah sebagai dzarfiyah, wa mudhafun, dan dia sebagai mudhaf. Wa id mudhafun ilaihi majrurun bil mudhafi, dan idnya mudhaf ilaihi dijarkan dengan mudhaf. Wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wa tanzuruna fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudi an-nasib wal jazmi, wa alamatu raf'ihi subutun nuni wal wawu fa'ilun. Jadi tanzurun ini fi'il dan fa'il, di mana wawunya adalah fa'ilnya. Wa antum hina idin tanzurun, dan kalian ketika itu. Nah, itunya itu kan asalnya adalah kalimat, ya, karena ini ada kalimat yang dibuang, ya, karena kalau dijelaskan ketika apanya jadi panjang, sehingga cukup dikatakan ketika itu saja, ya. Nah, ada takdirnya, at-taqdiru antum hina id balaghatir ruhul hulqum tanzurun. Jadi kan ayat ini, ya, kalau kita mau panjangkan, takdir maknanya adalah wa antum hina id balaghatir ruhul hulqum tanzurun, dan kalian ketika ruh sampai kepada kerongkongan tanzurun. Kemudian dibuang kalimat balaghatir ruhul hulqum supaya ringkas, karena di ayat sebelumnya sudah dijelaskan atau temanya sudah dipahami, sehingga cukup hina idin, dan kalian ketika itu, di mana itunya yang dimaksud adalah ketika ruh sampai kerongkongan. As-sani iwadun an kalimatin, yang kedua, jadi tanwin itu ada macam-macam, ada mengganti jumlah, sekarang mengganti kalimat. Wa huwa lahiqu likullin, itu yang terdapat pada lafaz kullin wa ba'din, dan juga ba'din, kama fi qouli ta'ala qul kullu ya'malu ala syakilati, ya, perhatikan di sini. Di sini kullun ini ada yang dibuang, ya. Kullun ya'malu ala syakilati wa taqdiru kullu ahadin au kullu insanin, ya. Setiap orang, karena kulun di sini maksudnya adalah kullu ahadin atau kullu insanin, beramal sesuai dengan bentuknya, syakilati. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din, ya, itulah para rasul yang telah kami utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Ay ala ba'dihim, jadi makna ala ba'din yaitu ala ba'dihim, dia ditanwinkan karena sesuatu yang dibuang. Jadi yang keempat ini, tanwin iwad, ini kita gunakan kalau kita ingin membuang, baik membuang kalimat atau membuang kata. As-salisu iwadun an harfin wa huwa lahiqu li jawarin wa ghawashin wa nahwihima fi halati rafi wal jarri. Yang ketiga, menggantikan dari huruf seperti yang ada pada lafaz, ya, al-jawar sama ghawash. Dan contoh keduanya yaitu pada keadaan rafa dan jar.
Wa dhabituhu kullu jam'in ala wazni fawa'il wa akhiruhu ya'un fatuhdaful ya'u wa yasiru tanwinu 'iwadan anha. Wa fi halatin nasbi tasbutul ya'u wa tadharu 'alaiha al-fathatu. Ya. Dan ketentuannya setiap jamak atas wazan fawail dan akhirnya ya, karena jawar kan artinya awalnya jawari, kemudian ghawashi, ya. Maka dibuang dia ya-nya. Karena ada huruf yang dibuang, yaitu huruf ya. Maka dibuang ya-nya dan jadilah tanwin itu sebagai ganti dari ya yang dibuang. Dan pada keadaan nasab ya-nya tetap dan fathahnya juga tetap, ya. Misalnya jawarin ini kalau ya-nya mau dibuang. Tapi kalau ketika nasab jadi jawaria, ya. Seperti itu. Jadi setiap jama yang wazannya fawail yang akhirnya ya, maka kalau kita baca tanwin jadi jauh, misalnya jawarin dan ghawashin, maka ini kaidahnya seperti ini. Karena dia mengganti ya yang dibuang. Ini mirip seperti misalnya qadi, ya. Qadi itu kan kalau enggak ada alnya dia harus dibaca qadin. Kalau kita mau ada ya-nya harus al-qadi, ya. Enggak boleh kita baca al-qadin atau qadi, enggak boleh. Jadi pilihannya kalau tanpa al harus tanwin qadin dan ya-nya dibuang. Kalau dengan al harus ada ya-nya al-qadi. Ya, ini kaidah. Ya, jadi ini namanya iwad an harfin, menggantikan huruf, ya. Nah. Jadi barangkali kita cukupkan sampai sini. Untuk dua tanda yang lain akan kita rekam di audio yang baru. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.